Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang masih terkoneksi dengan kamu, masih memiliki chemistry dengan kamu, masih memiliki perasaan dan ikatan yang kuat dengan kamu, masih memiliki apa ya namanya? Kecanduan ya, ikatan ya, masih candu sama kamu. Dia adalah sosok yang saat ini mungkin sudah tidak bersama kamu karena saat ini tuh dia merasa kayak apapun yang terjadi ya, mau ini perpisahan atau saat ini jeda atau saat ini hanya butuh ruang dan waktu untuk sendiri dulu, dia masih percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hubungan kita ini pasti ada hikmahnya, pasti akan ada cerita baiknya di dalamnya itu gitu ya. Dia adalah sosok seorang yang gampang banget tergoda oleh pihak lain ya. Jadi mungkin dia pernah menghadirkan pihak ketiga atau dia pernah selingkuh atau bagaimana. Intinya dia di sini gampang banget tergoda oleh pihak lain. Kemudian dia ini masih memiliki passion sama kamu, dia ini masih sayang sama kamu, dia masih tertarik sangat-sangat, bahkan sangat-sangat tertarik sama kamu. Dan dia merasa bahwa memang kamu pantut untuk dia cintai. Kenapa? Karena di sini kamu selalu memberikan kebahagiaan kepada dia. Kamu orangnya semangat, kamu orangnya kuat, kamu orangnya mandiri. Kamu tahu tujuan kamu, target hidupmu apa, seperti itu ya. Kamu intinya berpower di sini, independen, mandiri, kuat, seperti itu yang membuat dia merasa tertarik sama kamu sehingga dia nggak mau menyia-nyiakan kamu begitu saja. Dia adalah sosok seseorang yang benar-benar menganggap kamu spesial gitu, takut banget kalau misalkan kamu dimiliki orang. Dia tidak mau menyia-nyiakan kamu. Ada rasa ingin meminta maaf ke kamu karena dia pernah melakukan sesuatu dan di sini dia sudah mendapatkan pelajaran dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Sehingga dia sudah sadar dan dia ingin meminta maaf sama kamu. Tentang apapun, mungkin tentang ya ini flirt ini ya, tentang dia gampang tergoda dengan orang lain, bahkan mungkin sampai pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Nah, itu yang ingin dia memohon maaf ke kamu, kayak gitu ya. Dia adalah orang yang sampai saat ini masih banyak menutup-nutupi jati diri dia, perasaan dia terhadap kamu ya. Dia masih sering masih ada apa ya, masih punya sifat manipulatif terhadap kamu, bahkan tentang perasaan dia ke kamu pun mungkin masih sering dia tutup-tutupi, pura-pura nggak butuh kamu atau bagaimana ya. Karmic relationship. Jadi kalau aku lihat di sini ada situasi di mana hubungan ini memang sulit untuk dilepas. Kenapa? Karena di sini ada karma yang harus diselesaikan dulu di antara kamu atau dia gitu ya dalam hubungan ini. Dan karmic relationship ini bisa jadi karena pihak ketiga ini, dan mungkin karena dia pernah menghadirkan pihak ketiga, kamu mungkin sakit hati banget, dan mungkin itu banget mungkin nggak cuma sekali dua kali dia melakukan perselingkuhan sehingga dia harus menyelesaikan karma dia dulu terhadap kamu. Ada separation ya, saat ini kuat kalian memang udah berpisah ya, entah berpisah, entah jeda, entah saling menarik diri atau apalah sebutannya. Intinya saat ini lagi nggak ada pertemuan atau lagi nggak ada interaksi komunikasi seperti itu ya. Ada twin flame, saat ini tuh dia lagi fokus pada menstabilkan hidup dia saat ini ya, kalau aku lihat, karena mungkin ada kejomplangan di antara kalian, ada perbedaan yang sangat signifikan di antara kalian. Mungkin kamu secara karir bagus, keuangan kamu bagus, nah sedangkan dia sebaliknya, kebalikan dari kamu. Mungkin karir dia lagi anjlok, keuangan dia lagi buruk banget, sehingga saat ini tuh dia lagi mencoba untuk membuat hidupnya balance kembali. Ada wedding ring ya, kalau aku lihat di sini. Kalau kalian lagi berpisah, berarti aku lihat di sini dia ingin sekali untuk union kembali dengan kamu, bersatu kembali dengan kamu, bahkan ingin sekali memberikan komitmen ke kamu. Karena dia sebenarnya memang kan masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, cuman mungkin keadaan yang tidak memungkinkan, karena mungkin ya
apa ya, dia merasa ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian gitu ya, dan dia juga pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu sehingga dia harus membuat hidup dia stabil agar lebih berani ya, agar bisa menunjukkan bahwa dia benar-benar serius untuk kamu dan dia mau memperjuangkan kamu seperti itu ya. So aku lihat di sini ada wedding ring, berarti dia memang benar-benar mau komitmen sama kamu. Hand of card ya, kalau aku lihat memang dulu dia sempat banget kalau misalkan dia melihat ada resiko dalam hubungan kalian maka dia akan lari, tapi kali ini dia siap akan menghadapi resiko apapun yang terjadi di masa depan dengan kamu. Maka dari itu saat ini dia sedang mencoba untuk balance dalam hidupnya, dari karir harus bagus, dari keuangan juga harus bagus, terus apalagi dari kepercayaan diri, mental, emosional juga dia harus seimbang, harus stabil seperti itu ya. Sehingga makanya saat ini tuh dia sedang mempersiapkan untuk bisa bersanding dengan kamu secara setara gitu loh ya. Saat ini dia lagi fokus pada keberhasilan hidupnya atau penstabilan kehidupannya agar dia merasa bisa bertanggung jawab atas hidupmu atau bisa sebanding dengan kamu atau setara dengan kamu, agar tidak ada lagi rasa insecure atau apa ya, perbedaan yang membuat dia merasa jomplang gitu banget sama kamu. Bahkan saat ini ya dia udah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang mengatakan kamu jelek lah, kamu ini itu. Dia udah nggak peduli, dia udah mantep yakin perasaan dia memang memilihnya kamu. So dia percaya aja dengan kamu, karena dulu mungkin sempet dia ini gampang banget ya dihasut oleh orang-orang di luar sana, entah keluarganya, entah teman-teman di antara kalian, entah pihak ketiga si ini ya, selingkuhannya, entah siapalah pokoknya. Intinya dia sekarang udah masa bodoh, sudah tidak mau lagi memperdulikan omongan-omongan orang di luar sana. Dia masih tetap mengikuti kata hati, dia masih cinta sama kamu, so dia akan percaya sama kamu. Cuman saat ini masih ada apa ya, kayak dia masih menyembunyikan jati diri dia sesungguhnya, atau masih menyembunyikan rahasia sama kamu. Entah apa rahasia yang masih dia sembunyikan dari kamu, tapi aku rasa di sini ya masih sampai sekarang ada rahasia yang belum terungkap tentang dia oleh kamu. Dia tahu sekarang dia telah kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan dari kamu, kasih sayang dari kamu, bahkan kamunya pun dia kehilangan, bahkan materi, pekerjaan mungkin dia juga kehilangan itu semua. Setelah apa yang pernah dia lakukan, mungkin karena dia bolak-balik nyakitin kamu, karena dia selingkuh terus ya, akhirnya dia kena karmanya, dia kehilangan segalanya. Seperti itu, karena mungkin keserakahan yang dia lakukan, keegoisan yang dia lakukan ya, sehingganya semesta menunjukkan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan pasti akan ada sebab akibatnya, seperti itu ya. Gini, dia ini takut banget kalau misalkan dia ditinggalkan, maka dari itu dia meninggalkan duluan kamu ya. Dia meninggalkan kamu duluan kayak gitu, karena kalau aku lihat di sini dia ini itu takut banget ditinggalkan oleh seseorang ya. Dia takut sendirian, dia takut ditinggalkan oleh seseorang, makanya di sini dia yang meninggalkan kamu duluan, seperti itu ya. Dia tahu dia yang sebenarnya di hubungan ini yang salah, semua yang membuat hubungan kalian ada pertengkaran itu gara-gara dia tahu dia salah, tapi dia selalu menyalahkan kamu. Jadi kayak melempar batu sembunyi tangan kayak gitu loh ya. Dia tahu kok itu ya, dia tahu dia salah, dia suka selingkuh, akhirnya membuat kamu selalu cemburu, membuat kamu selalu berpikiran negatif terhadap dia, akhirnya ada cekcok di antara kalian ya, karena kamu mungkin selalu curigaan terus terhadap dia. Dia tahu itu semua gara-gara dia sebenarnya, tapi dia selalu menyalahkan kamu karena di sini dia orangnya mungkin egois ya, jadi nggak mau disalahkan, makanya di sini dia melempar batu sembunyi tangan kayak gitu ya. I'm not available ya. Saat ini tuh masih ada ketidakmampuan dari dia untuk merealisasikan apa yang kamu harapkan dari dia gitu ya. Dia belum bisa menjadi apa yang kamu mau saat ini ya. Karena ya kalau aku lihat dia mungkin belum merasa ada power, karena itu saat ini karir anjlok, keuangan anjlok, kepercayaan dari kamu juga hilang ya. Mungkin saat ini pun gak ada orang-orang terdekat dia yang apa ya, mau membantu dia seperti itu.
sehingga benar-benar saat ini rasa kepercayaan diri dia benar-benar lagi anjlok banget. The Moon, oke, berarti memang banyak sekali ketidakjujuran yang ada di dalam hubungan ini ya. Apapun itu banyak sekali disembunyi-sembunyikan atau dirahasiakan kepada pasangan. Jadi mungkin dia selama ini selalu berbohong sama kamu atau tidak jujur, tidak mengatakan sejujurnya tentang apapun itu yang ya selama ini yang dia sembunyikan itu. Dan mungkin orang-orang di luar sana yang mengetahui hubungan kalian menganggap bahwa hubungan kalian ini sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah, padahal sebenarnya tidak. Secara internal di antara kalian berdua masalah itu banyak banget kalau aku lihat ya, sampai-sampai ngebuat kalian ini berpisah seperti ini ya. Hubungannya kacau balau gitu ya. So kalau aku lihat di sini karena memang masih ada yang belum terungkap, sebaiknya sih kalau mau mengambil satu keputusan cari dulu buktinya ya, baru mengambil keputusan agar tidak menyesal gitu ya. Kalau ini pesan dari The Moon, pesan dari The Moon adalah kalau misalkan kamu ingin mengambil suatu keputusan, cari dulu buktinya secara nyata dan jelas, baru bisa mengambil kesimpulan. Karena memang di sini masih ada ketidakjujuran atau masih ada yang dia sembunyikan, entah apa itu. Cobalah untuk buka dengan jelas dulu ya, baru mengambil keputusan. Oke, kalau aku lihat memang dulu dia ini tuh memang belum ada kesiapan dalam berkomitmen, makanya dia itu gampang banget tergoda dengan pihak lain, masih sering gonta-ganti pasangan, masih sering nyelingkuhin kamu, masih sering pindah-pindah ke lain hati ya. Dan sikapnya juga memang kan orangnya impulsif ya, suka-suka hati dia. Kalau dia pengen melakukan A maka dia akan melakukan A, kalau dia udah bosan dengan A maka dia akan tinggalkan gitu. Karena memang si dianya ini itu mungkin entah mentalnya, entah mungkin karena karir, entah mungkin karena keuangan yang membuat dia itu sebenarnya belum siap dalam berkomitmen atau menjalin suatu hubungan gitu ya. Makanya akan sulit bagimu untuk mengharapkan itu dari dia. Sedangkan dia aja nggak tahu masa depan dia itu sebenarnya mau apa, tujuannya mau apapun nggak tahu, bahkan dalam karir pun dia nggak tahu tujuannya mau yang mana. Termasuk pasangan pun seperti itu. Makanya di sini dia masih pindah-pindah ke lain hati ya. Jadi dulu itu sering kamu dikhianati terus ya. Oke, apalagi di sini di Emperor. Di Emperor itu adalah orang yang berpower, orang yang egois, orang yang ingin semuanya sesuai dengan kehendak dia, sehingga tidak mau ada penolakan. Masa iya seorang raja ditolak? Kan malu banget gitu ya. Ada ego yang tinggi dari dia ini ya, sehingga dia itu nggak mau ada hubungan yang tidak sesuai dengan satu pemikiran dengan dia. Kamu maunya A, dia maunya B, kan nggak bisa gitu. Menurut dia, kalau mau hubungan yang langgeng itu kita berdua harus sama-sama dalam satu pemikiran. Sedangkan kamu ingin berkomitmen, sedangkan dia belum siap untuk berkomitmen. Gimana mau jadi gitu kan ya? Sehingga menurut dia kalau mau punya komitmen itu harus satu pemikiran dulu. Kalau nggak satu pemikiran ya nggak akan jadi gitu loh. Apalagi di sini dia itu takut sekali ditolak, takut banget apa namanya tuh, takut banget kesepian, takut banget sendirian. Makanya ya para emperor di zaman dongeng dulu ya, ya pokoknya di dongeng-dongeng itu mereka punya selir gitu ya, untuk ya itu agar dia tidak kesepian gitu loh ya. You know lah, emperor lah ya, seorang raja itu pasti punya seorang ratu ya, punya the empress, tapi juga pasti punya selir kan. Nah seperti itu, sama lah dengan dia tuh takut sendirian. Jadi sebelum dia punya cadangan, dia nggak akan melepas kamu dulu. Makanya dulu sering kamu itu merasa terhianati, kayak apa sih, diduakan ya, dia selingkuh sebutannya kalau masih sama kamu tapi juga masih sama yang lain, yaitu karena dia takut ditolak atau takut ditinggalkan gitu ya. Samalah kayak raja punya permaisuri tapi juga punya selir. So, makanya di sini dia kalau misalkan belum sepemikiran sama kamu, maka dia akan menarik diri dari kamu, dia akan menghindari kamu, dia akan lari dari kamu, kayak gitu. Ya tapi lari gitu aja, nggak ada omongan kita berpisah atau kita udah berakhir di sini aja, nggak ada omongan seperti itu. Ya karena itu tadi, ya dia takut kalau misalkan nanti dia ditinggalkan oleh si selirnya itu, dia udah ngomong juga berpisah dengan kamu, akhirnya dia sendirian. Makanya kamu dia tinggalkan begitu saja tanpa ada kata-kata putus atau berakhir kayak gitu, karena dia takut
kalau misalkan dia ditinggalkan oleh sendirian, tahu-tahu ditinggalkan oleh kamu juga gitu kan ya. Nah makanya di sini kalau dia misalkan sudah tidak sepemikiran atau sedang tidak sepemikiran dengan kamu, maka dia akan lari dan dia pergi ke pihak ketiga dari kalian itu, kayak gitu ya. So aku lihat juga mungkin dulu dia ini mungkin ya, kalau dibilang tentang keuangan mungkin masih jaya-jayanya dulu itu, masih secara keuangan masih oke, pekerjaan juga masih oke, masih egonya benar-benar tinggi banget ya, karena ya itu tadi mungkin dia dulu itu masih sukses, masih banyak duit sehingga egonya lebih tinggi, makanya di sini dia sering banget gonta-ganti pasangan kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini memang dia lebih tua ya dari kamu, lebih tua dari kamu usianya. Dan orang ini ya, si dia ini memang selalu berpikir secara logika dan rasional, sehingga mungkin sulit bagimu kalau misalkan kamu orang yang sangat perasa banget. Pasti kamu akan sakit hati banget sama tingkah laku dia ini. Ya, apalagi di sini kamu berdealing dengan seseorang yang punya karakter tuh orangnya pendiam ya, terus itu orangnya canggungan juga, orang yang memang gak gampang terbuka dengan seseorang atau orang-orang di sekeliling dia, termasuk dengan kamu ya. Memang dia gak bisa gampang terbuka atau jujur dengan seseorang yang memang belum menjadi apa ya, orang yang dia percaya gitu loh ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kamu sudah menunjukkan kebaikan kepada dia, baru dia akan menunjukkan kejujuran kepada kamu gitu ya. Jadi dia harus menunggu dari kamunya dulu. Kalau kamu berbuat baik sama dia, baru dia akan bertindak berbuat baik juga sama kamu. Dan kadang dia memang kelihatan kayak orang yang sok angkuh atau sok sok bijak atau sok dewasa, tapi sebenarnya terkadang dia kalau sama kamu kadang suka kekanak-kanakan juga sih secara emosional ya. Kadang-kadang tiba-tiba ngambekan, suka marah, tiba-tiba menghilang ya. Tapi marahnya itu bukan yang apa ya, teriak-teriak gitu, enggak. Tahu-tahu ya udah ngilang aja ya. Itu orangnya sensitifan banget. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan dia berpisah dengan kamu, ada rasa frustasi loh dari dia. Ya, ada rasa frustasi, ada rasa patah hati, ada rasa kayak putus cinta gitu loh. Ya, kesepian, kehilangan, hampa hidupnya, rindu sama kamu yang kayak gitulah ya. Kayak orang yang benar-benar patah hati kalau misalkan dia berpisah dengan kamu atau tidak ada kamu di sisinya, atau ya kayak gini saat ini, nggak ada komunikasi, nggak ada kabar gitu. Frustasi banget ya, stres, nggak ada kamu di sisinya, karena ya mungkin nggak ada sosok seseorang yang bisa memperhatikan dia, menyayangi dia kayak gitu. Bahkan saat ini tuh ya, kalau aku lihat dalam keadaan kalian berpisah seperti ini, dia itu selalu hidup dalam masa lalu. Jadi kayak selalu bernostalgia terus sama kamu, kepikiran kamu terus, selalu membayang-bayangkan kamu terus, ngehayalin kamu terus, kayak ngebuat fantasi di otak dia tentang andai kamu sama aku malam ini, andai kamu sama aku siang ini, mungkin kita lagi begini kali ya gitu ya. Andai kita deket ya, jaraknya enggak berjarak jauh seperti ini gitu, mungkin kita sering ketemu kali ya, udah pegangan tangan, udah ada skinship atau everything apapun. Intinya dia sering berhalu tentang kamu, sering berfantasi tentang kamu. Jadi sebenarnya ya, walaupun secara fisik dia itu kayak melanjutkan hidup dia di masa depan, tapi dia ini tuh tetap pikiran dan hatinya itu tertujunya ke kamu lagi gitu loh ya. Dia itu nggak bisa melepaskan kamu, dia itu nggak bisa pergi dari kamu. Jadi saat ini tuh benar-benar dia yang nggak bisa melupakan kamu ya. Jadi aku rasa di sini sih belum move on sih dia. Kalau aku lihat juga sebenarnya dia lebih banyak pengalaman ya dari kamu, mau itu tentang percintaan ataupun dalam kehidupan atau dalam karir. Itu sebenarnya dia ini banyak loh pengalamannya ya. Mungkin karirnya itu sebenarnya nggak cuma satu aja loh yang pernah dia lakoni, yang pernah dia kerjakan gitu ya. Banyak hal yang pernah udah dia kerjakan kayak gitu ya. Terus itu juga ya, itu kalau tentang percintaan kan itu gampang tergoda. Jadi dia mungkin mantannya udah banyak kali ya. Nah intinya kamu berdealing dengan seseorang yang memang
sejujurnya itu udah banyak pengalamannya. Terus itu ya, si dia ini kan selain takut ditinggalkan, selain takut ditinggalkan dan takut ditolak, sebenarnya gini, dia ini punya karakter orang yang kalau mau berkomitmen ya nggak apa-apa, ayo komitmen, atau menjalin hubungan ya nggak apa-apa, ayo. Tapi dia ini nggak mau kalau misalkan kebebasannya itu direnggut, kalau kebebasannya itu dikekang gitu loh. Dia ingin selalu seperti lajang, dia ingin selalu tebar pesona di di luar sana kayak gitu ya. Jadi walaupun kamu menjalin hubungan dengan si dia ini, di luar ya dia akan berlagak seperti seorang lajang, dia akan terus tebar pesona sama yang lain kayak gitu. Itu udah karakter alamiah dia, apalagi kalau misalkan dia seorang pria gitu loh. Oke, seorang wanita juga bisa ya, seorang wanita juga bisa. Jadi siapapun lah dia, mau laki-laki atau perempuan, yaitu kalau mau menjalin hubungan ya oke, aku mau jalin komitmen ya oke, aku mau. Tapi itu dia nggak suka kebebasan dia direnggut ya, dia nggak mau dikekang, sehingga di luar sana pun dia suka tebar pesona gitu. Memang kalau udah Queen of Sword Reverse ini udah menandakan memang ada kelicikan ya dari dia ini. Orangnya licik, orangnya tidak jujur ya, banyak kebohongan yang dia lakukan. Dah deh gitulah intinya, emang udah melekat karakter itu gitu ya. So kalau misalkan kamu mengharapkan dia berubah ya, bukan kamu yang harusnya merubah dia, tapi memang harusnya dari kesadaran diri dari dianya, agar ya ini permanen, agar ini konsisten perubahannya ya. Kalau kamu yang nyuruh dia berubah, takutnya nanti nggak konsisten. Udah, jadi sebaiknya sabar aja kalau kamu masih mengharapkan dia ya. Tapi kalau nggak mau mengharapkan dia lagi, ya udah gitu loh ya. Cari yang baru kalau misalkan kamu sudah ada yang baru ya, gitu, bersama yang baru aja. Kalau misalkan kamu jodoh, ya jodoh nggak akan kemana kok. Ya kalau kalian memang sudah ditakdirkan bersama, maka kalian akan bersama. Tapi ya itu, menunggu sampai versi terbaiknya, sesuai ya itu kan, pasangan itu adalah cerminan dari diri kita. Ya kalau misalkan dia jodoh kita tapi belum menjadi cerminan kita, ya nggak akan dipersatukan gitu loh. Kalaupun dipaksakan untuk bersatukan, hancur hidupmu gitu ya. Jadi sabar aja ya, sabar aja. Kalau dibilang cinta, dia cinta. Cuman kalau aku rasa sih dia ini belum setara aja dengan kamu gitu ya. Mungkin dari emosionalnya, dari egonya ya, harus ada perubahan dulu. Nih ada twin flame ya. Harus ada kestabilan dan keseimbangan di antara kalian gitu. Ya harus ada kesejajaran dalam hidup kalian bersama kayak gitu. Jangan ada yang jomplang. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.